Halo semuanya, ketemu mbak aku Manes. Purana yo oleh aku tas muncul karena yo wis ngerti dewe kan lah yo jenenge Rio kan. Jadi yo sepurane sing akeh. Nah misalkan aku duwe salah rek karena iki sik momen-momen hari raya, jadinya kita harus saling bermaaf-maafan. Dan sing hati-hati nek misalkan sampean kabeh lagi berkendara mudik atau lagi balik di kerjaan, sing hati-hati coba banter. Karena saiki ku sepeda motorku bener-bener macet, rame dan yo pokoknya sing hati-hati ya lah ya. Karena arus transportasinya itu sangat lapu, adat banget. Dan yo wis kuwi ae lah. Hari ini kasus itu akan membahas kasus yang sangat mengerikan di mana ada seorang suami yang tega menimbun istrinya sendiri di dalam rumahnya. Dan kasus ini tuh baru terungkap setelah 6 tahun lamanya. Iki sih gendeng banget ya gitu kan. Gimana awal mula kasus dan kronologi ceritanya aku nggak mau basa-basi lagi. Berikut ceritanya. Kasus ini itu terjadi di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Tepatnya di area rumah korban, yaitu di Jalan Kandea 2, Bontoala pada hari Minggu 14 April 2024. Korban atau mayat itu sendiri berinisial J, umur 35 tahun, sedangkan suaminya yang sebagai pelaku berinisial H, 43 tahun. Berikut ini kita ke kronologi penemuan mayat istrinya ini ya. Jadi menurut Bapak Irjen Pol Andirian R. Jajadi menjelaskan awal mula mayat J ini ditemukan itu di rumah pelaku itu sendiri. Pak Andirian itu mengatakan bahwa kasus ini itu terungkap setelah anak korban yang berinisial F 17 tahun itu melaporkan ke Polrestabes Makassar, yaitu pada Sabtu tanggal 13 April 2024. Anaknya itu mengaku ke polisi bahwa dia itu sering mendapatkan tindakan kekerasan atau dianiaya oleh ayahnya sendiri, yaitu H. Dan dari laporan anak ini, akhirnya kan bapaknya itu pasti dipanggil polisi. Dan setelah itu diinterogasi oleh penyidik, dan ternyata tidak hanya kasus kekerasan pada korban F ini aja atau anaknya ini aja, tapi melainkan ada satu kasus yang baru terungkap dan ini membuat penyidik kaget. Bahwa ternyata pada tahun 2018 lalu itu bapak ini juga menghabisi istrinya sendiri dengan cara memukul dengan tangan dan juga balok kayu. Nah sebelum terungkap, awalnya bapak ini itu membuat alibi bahwa istrinya J ini tuh kabur dari rumah dan berselingkuh dengan pria lain. Tapi polisi sudah pasti nggak percaya begitu aja kan ya. Akhirnya polisi itu terus mendalami keterangan dari si H dan juga anaknya F. Nah, dari sini aku sih merasakan kesedihan yang mendalam bagi anaknya yang memberikan keterangan ke polisi itu. Anaknya itu jujur dan memberitahu polisi bahwa sebenarnya ibunya itu nggak kabur dari rumah, tapi melainkan dianiaya hingga meninggal dunia, yaitu pada tahun 2018 lalu. Dan jika dihitung ya sudah 6 tahun lamanya lah ya. Aku nggak bisa ngebayangin dan nggak mau ngebayangin kalau misalkan aku ada di posisi anak itu. Melihat seperti itu gimana gitu. Aku sedih banget gitu kalau misalkan ada di posisi itu pastinya. Dan dari keterangan tersebut itu akhirnya pihak kepolisian itu memastikan laporan itu dan mencari keberadaan jasad atau tulang dari korban J itu. Dan pihak polisi akhirnya bisa menemukan mayat ibu korban yang dikubur di dalam rumahnya sendiri. Setelah itu, tulang belulangnya dibungkus dengan kantong mayat oranye oleh tim dokter kepolisian. Hal yang paling membuat sedih lagi adalah ketika anaknya F itu mengetahui jasad ibunya sudah ditemukan, dan anak tersebut itu menangis histeris pada saat melihat kondisi jasad ibunya tersebut. Namun, waktu itu anak ini nggak bisa melihat ibunya langsung karena masih terhalang pihak kepolisian yang masih melakukan olah TKP untuk mendapatkan informasi lebih dalam soal jasad dan soal kasus ini. Dan akhirnya, F pun itu dirangkul oleh para kerabatnya dan juga ditenangkan oleh para tetangga-tetangganya juga. Dan gak lama dari kejadian itu, ada beberapa orang yang mengaku keluarga dari ibu J, dan mereka juga menangis histeris, bahkan juga ada yang pingsan. Ini sih aku kalau misalkan ngebayangin ya itu kayak tindakan kekerasan seperti kotek apa
mungkin kucingnya. Tindakan kekerasan seperti ini tuh tidak terjadi sekali atau bahkan 2 kali aja, tapi cukup sering. Ya aku sih nggak berani terlalu berkomentar ya, karena aku takut salah-salah omong. Tapi yang pasti buat kalian yang nonton ini, saranku sih kalau misalkan pasangan kalian kasar, nggak sabaran, toksik, mending tinggalin aja, Le. Karena ya buat apa gitu loh dipertahankan. Nantinya malah merusak hidupmu gitu kan. Ya mungkin memang susah sih, faktanya memang susah. Tapi kalau aku sih lebih mikirin jangka panjangnya deh kalau aku ya. Jadi kalau misalkan kalian punya pasangan toksik, gak usah khawatir gitu, gak kira nyesel. Nah misalkan ninggal model pasangan koyo ngono gak mungkin nyesel sama sekali, Rek. Dan Yosi Kuelo ya, singkat padat jelas itu adalah kasus dari seorang istri yang dihabisi suaminya sendiri dan dikubur di dalam rumahnya untuk menutupi jejak kebengisan sifatnya. Kita tunggu ke depannya seperti apa. Semoga kasus ini cepat selesai dan juga si pelaku mendapatkan ganjaran dari tindakannya tersebut. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videoku sampai ente. Ojo lali subscribe ya Reo, karena cuma diklik kok nggak upload sama sekali gitu loh. Dan matur nuwun Rek, sampai jumpa lagi di kasus selanjutnya. Ngerti gak sih aku mulai mau iki aku syuting jam 2 malam. Jam 2 malam biasa, jam 1 jam 2 malam. Mulai mau iki di atap ya nok krosok-krosok kuning lah. Jadi aku sih kucing atau nggak mungkin tikus. Ya wis lah. Halo semuanya, ketemu lagi mbak aku dan selamat datang di Kasus. Aku nge-lag, Rek.